Tapi tanpa diduga, hanya beberapa hari setelah si Kirby ini pergi, Nancy dan anak-anaknya justru mengalami kejadian yang mengerikan di apartemennya mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke ceritanya, aku pengen nanya nih, ada nggak di antara kalian lagi nonton video ini sama keluarga atau saudara dekat nih? Nonton bareng keluarga tentunya menjadi salah satu momen kebersamaan yang sangat berharga kali ya, Wak. Ya, karena nggak semua keluarga punya banyak momen kebersamaan kayak gini, Wak. Terlebih kalau salah satu atau juga beberapa anggota keluarga jarang ada di rumah nih, misalnya karena tuntutan pendidikan atau juga pekerjaan. Seperti sebuah keluarga yang akan aku ceritakan kisahnya malam ini ke kalian semua. Nah, jadi Wak, di malam ini aku akan menceritakan kisah kriminal yang menimpa satu keluarga di Alaska di tahun 1987. Keluarga ini dikenal harmonis sekali, meskipun memang mereka jarang kumpul bersama karena sang ayah harus bekerja di luar kota. Nah, selain harmonis, Wak, mereka ini juga dikenal suka menolong sesama si keluarga ini. Bahkan mereka ini dengan senang hati menampung salah seorang kerabatnya yang nggak punya tempat tinggal gitu loh. Tapi siapa sangka kalau kebaikan mereka ini justru dibalas dengan kejadian tragis yang menimpa anggota keluarga mereka. Nah, penasaran kejadiannya itu apa? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini menimpa satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga dua anak perempuan. Ayahnya bernama John Newman, berusia 33 tahun pada saat itu. Ibunya bernama Nancy Newman, 32 tahun. Dan dua anak perempuannya, yang pertama namanya Melissa, 8 tahun. Dan yang terakhir Angie, 3 tahun. Mereka tinggal di sebuah apartemen di kawasan Green Ridge Drive, kota Anchorage, Alaska. Nah, di lingkungan tempat tinggal mereka ini, John sama si Nancy dikenal sebagai orang atau pasangan yang sangat ramah. Mereka ceria dan juga paling terkenalnya suka menolong sesama, Wak. Kalau ada tetangga atau saudara mereka yang kesusahan, mereka ini akan segera langsung dengan senang hati menolong mereka. Gak heran kalau mereka sangat disukai dan juga dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Selain baik dan juga ramah, Wak, mereka berdua ini juga pekerja keras sekali. Kala itu si John ini bekerja sebagai operator alat berat di sebuah perusahaan, sedangkan Nancy kerja part-time, Wak, sebagai akuntan dan juga pelayan di sebuah restoran yang bernama Jenny's Old Alaska bersama adiknya yang bernama Cheryl Chapman. Nah, pada suatu hari pada bulan November 1986, sebuah musibah menimpa keluarga mereka, di mana si John, suaminya ini mengalami kecelakaan di tempat kerja yang membuat dia cedera dan udah nggak bisa lagi mengoperasikan alat berat, Wak. Untungnya perusahaan tempat si John ini bekerja, Wak, nggak lepas tangan kayak gitu aja. Mereka nawarin lagi nih pekerjaan lain kepada si John, yaitu sebagai ahli kunci. Nah, untuk mengambil pekerjaan si ahli kunci ini, Wak, John harus ikut training dulu selama 2 bulan di luar kota, tapi tepatnya di California. Nah, karena dia tuh nggak mau nganggur, Wak, John nggak mau nganggur, diterimalah tawaran itu sama si John, ya kan. Nah, akhirnya sebelum berangkat training keluar kota, waktu itu John tuh masih agak sempat kepikiran sama keluarganya. Dia takut untuk ninggalin mereka bertiga karena selama ini mereka kan selalu bersama-sama kan, Wak. Dia khawatir nih terjadi hal-hal buruk sama istri dan juga anak-anaknya kalau dia ini lagi di luar kota. Tapi di situ sang istri atau Nancy mencoba untuk menenangkan suaminya. Udah, nggak usah khawatir, yang aku bisa kok ngurus anak-anak dengan baik. Toh juga adekku Cheryl juga sering datang kan ke sini. Jadi kami nggak bakal kesepian juga. Udah, kamu fokus aja training gitu, kata si Nancy. Apa yang dibilang sama si Nancy ini memang benar, Wak, karena adiknya si Nancy, which is si Cheryl tadi, yang juga tinggal di kota Anchorage tadi, Wak, memang sering datang ke apartemen mereka bersama dengan suaminya namanya Paul. Jadi di situ John udah mulai ngerasa nggak begitu cemas lah untuk ninggalin keluarganya. Didukung juga sama Cheryl sama Paul. Udah bang, tenang aja bang, itu aja training aja, kami jaga kok di sini gitu. Nah, terus di akhir bulan tahun 1986, atau sebulan sebelum berangkat ke California, John dapat kabar kalau keponakan laki-lakinya yang bernama Kirby Anthony kebetulan lagi mau datang ke Anchorage untuk mencari pekerjaan. Nah, Kirby ini berasal dari kota Twins Falls, Idaho, yang jaraknya dari Anchorage itu lumayan jauh, Wak, macam dari Jakarta ke Timika, Papua naik pesawat gitu. Ribuan kilometer lah. Nah, sejak kecil Kirby ini, Wak, anaknya tuh macam nggak dapat kasih sayang dan juga pendidikan dari orang tuanya gitu loh. Bapak ini sering KDRT ke istrinya, ke anak-anaknya. Akhirnya si Kirby ini pun tumbuh menjadi anak yang nakal, emosian, dan juga kasar. Sejak umur 14 tahun, Wak, dia pernah nih terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari kasus kenakalan remaja sampai kasus yang berat, Wak, yang bikin dia ini dikejar-kejar sama pihak kepolisian. Cuma si John nggak tahu nih bagian sininya. Dia cuma tahu dia punya ponakan namanya Kirby gitu aja.
ya. Sampailah di akhir tahun 1998 ini, Kirby ternyata memilih untuk pindah atau pergi ke Anchorage. Nah, karena anak ini nih rada bermasalah Wak ya, mamanya si Kirby langsung nelpon si John yang memang tinggal di Anchorage itu kan. Dia minta tolong nih sama si John untuk, boleh nggak kamu tampung dulu anak aku sementara di apartemen kamu sampai dia dapat pekerjaan dan dia bisa nyewa rumah sendiri gitu, kata si mamanya. Dengar hal itu, John kan yang tadi ku bilang dia nggak begitu tahu kalau anaknya ini bandel ya, kan dia cuma tahu oh ini ada anak saudaraku gitu. Akhirnya John yang dasarnya juga memang orang baik Wak, dia ini suka menolong, dibolehin ya lah si Kirby ini untuk tinggal di apartemennya. Ditambah lagi John ini jadi kepikiran untuk meminta tolong si Kirby untuk sekalian jagain keluarganya selama dia di training di luar kota itu. Cuma di sini John nggak bisa langsung iya menyetujui atau ngajak si Kirby ini langsung tinggal di apartemen gitu aja Wak. Dia perlu izin dulu sama si Nancy, karena gimana pun Nancy ini kan juga nantinya bakal sering berada di rumah sama si Kirby ya kan. Dah tuh John pun minta izin lah ini ke Nancy. Awalnya Nancy ngerasa keberatan Wak sama idenya John. Dia takut anak-anaknya tuh nggak nyaman kalau ada orang asing di rumahnya, karena itu tadi Wak, hubungan mereka juga nggak sedekat itu juga gitu walaupun saudaraan. Tapi akhirnya dia pun ngizinin Kirby untuk tinggal bareng mereka karena menghormati keputusan suaminya yang ingin nolong keponakannya itu. Jadi mulai di awal Januari 1987, Kirby pun tinggallah di apartemennya John dan juga Nancy. Dah, selama tinggal di apartemen Nancy Wak, Kirby ini tidur di sofa ruang tamu karena di apartemen itu cuma ada 3 kamar aja. Satu kamar Nancy sama si John, satu lagi kamarnya Melissa anak pertama, terus yang ketiga kamarnya si Angie anak kedua. Nggak mungkin Nancy ngebiarin salah satu anak perempuan sekamar sama si Kirby kan Wak, yang waktu itu udah dewasa juga, umurnya udah 24 tahun waktu itu. Dan di sisi lain Kirby juga nggak keberatan, udah nggak apa-apa tante saya tidur di sofa aja gitu. Pada saat Kirby tinggal di sana Wak, John tetap mengawasi gerak-geriknya setiap hari. Dari pengamatannya dia ngerasa kalau Kirby ini orangnya nggak neko-neko gitu loh Wak. Dan John juga sempat dengar kalau Kirby itu pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya. Dia dapat kabar itu setelah si Kirby tinggal di sana. Cuman waktu selama tinggal sama si John tuh ngeliatnya enggak kok, si Kirby anaknya baik-baik aja, nurut-nurut aja juga sama aku gitu. Nah ngeliat hal itu John pun jadi agak lebih tenang lagi tuh untuk ninggalin istri dan anak-anaknya di rumah bareng si Kirby. Dah, sampailah di akhir bulan Januari 87, John pun terbanglah ke California untuk mulai training kerja. Kirby, Nancy, Melissa, dan si Angie di satu rumah atau satu apartemen. Setelah beberapa hari John berada di luar kota, ternyata Wak di sini Nancy tuh udah mulai ngerasa nggak nyaman sama apartemennya. Dia tuh macam nggak bisa gerak bebas tuh loh. Karena apa? Karena ada si Kirby. Ibaratnya dia mau ke kamar mandi aja dia macam masih was-was, hati-hati gitu loh Wak. Karena gimana pun kan si Kirby ini laki-laki dewasa. Jadi Nancy tetap punya rasa was-was juga ke dia ya kan. Selain gak nyaman dengan hal itu Wak, Nancy ini juga ngerasa kalau Kirby ini mulai bertingkah seenaknya sendiri. Berbeda dari sebelumnya, Kirby ini jadi sering malas-malasan di sofa Wak. Dia juga gak ngebantuin kerjaan rumah. Dia juga gak nyari kerja lagi di luar. Sering kelayapan malam-malam. Bahkan dia pernah kepergok marah-marah gak jelas ke anak-anaknya si Nancy. Apa gak marah si Nancy di situ kan. Nah sikapnya ini lah yang lama-lama bikin Nancy jadi kesal sama dia. Cuman meskipun kesal, Nancy ini belum berani Wak ngelapor ke si John suaminya. Tiap kali suaminya nelpon, si Nancy ini cuma cerita soal anak-anaknya aja, soal kegiatan sehari-hari aja. Jarang kali Wak dia nyebut soal si Kirby di rumah itu. Sampai suatu hari si Nancy ini ngerasa tingkahnya si Kirby ini udah kelewat batas. Pernah Wak dia ini minjam duit ke Nancy dengan nominal yang besar untuk apa? Untuk pesta miras tuh kalian. Dia ini juga udah berani masuk kamar si Nancy seenaknya kalau si John lagi nggak ada di rumah. Dulu waktu John masih di rumah sebelum berangkat dia nggak berani, dia diketoknya dulu, bahkan jarang mau ke kamar gitu loh Wak, tunggu kami ada di luar. Dan nggak cuma itu aja Wak, Kirby ini juga sering ngamatin Nancy dengan tatapan aneh yang sampai ngebikin Nancy ini ilfeel. Ngapa kok tengok kayak gitu loh. Dan parahnya lagi waktu Nancy kedatangan tamu, entah itu adiknya entah itu kawan-kawannya Wak, si Kirby ini jadi sering tiba-tiba mondar-mandir gitu di sekitar ruang tamu, terus macam nguping ke pembicaraan mereka atau juga tiba-tiba ngedeketin mereka. Jadi bikin tamunya si Nancy itu jadi nggak nyaman dan memilih untuk buru-buru pulang gitu loh Wak. Hingga suatu ketika si Cheryl, adiknya si Nancy yang sering kunjung ke rumah si Nancy itu protes Wak dia di situ. Dia bilang ke si Nancy, "Kak, nggak nyaman kali aku di rumahmu nih ada si Kirby. Udah suruh aja lah dia balik lah. Kan dia masih ada orang tua. Di sini pun gue tengok nggak jelas dia di rumah terus katanya mau nyari kerja." Nah karena Nancy ngerasa nggak cuman dia aja yang nggak suka sama si Kirby di situ, Nancy pun akhirnya memberanikan diri Wak untuk ngusir si Kirby keluar dari apartemennya. Di bulan Maret tahun 87 akhirnya Nancy ngomong nih sama si Kirby, "Kirby, maaf ya,
Kayak aku udah gak bisa lah nampung kamu di apartemen aku lagi. Bukannya apa-apa Kirby, tapi anak-anakku ternyata gak nyaman nih kalau ada orang lain di rumah ini. Dan kamu juga kan katanya kemarin di sini mau cari kerja kan, tapi kok kenyataannya kamu cuma malas-malasan aja, gak jelas di sini. Aku gak mau Kirby, mohon maaf, aku gak mau kamu ngasih pengaruh buruk ke anak-anak aku. Digitukan sama si Nancy, Wak. Dan tanpa diduga, Kirby gak protes. Dia gak marah, dia gak menolak gitu loh, dia dengan sukarela ninggalin apartemennya si Nancy. Ya tante, mohon maaf ya saya keluar gitu. Dan setelah keluar dari apartemennya, Nancy udah nggak tahu lagi si Kirby ini pindah kemana. Tapi yang jelas sejak saat itu dia udah nggak pernah lagi muncul di sekitar keluarganya si Nancy. Dan Nancy pun jadi bisa lebih leluasa lah kan beraktivitas di apartemennya. Dan adiknya Cheryl juga masih sering sekali berkunjung ke apartemennya. Tapi tanpa diduga, Wak, hanya beberapa hari setelah si Kirby ini pergi, Nancy dan anak-anaknya justru mengalami kejadian yang mengerikan di apartemennya mereka. Jadi Wak, di hari Jumat tanggal 13 Maret 1987, Nancy dan anak-anaknya lagi pergi jalan-jalan ke kota sama Cheryl sama Paul, Wak, suaminya si Cheryl tadi kan. Setelah puas jalan-jalan, mereka mampir makan malam di restoran tempat si Nancy bekerja. Dan pulangnya, mereka nyempetin dulu tuh untuk ngobrol-ngobrol santai di apartemennya si Nancy. Nah, di tengah obrolan mereka, Nancy ini dapat telepon dari suaminya yang bilang kalau, "Sayang, aku mau balik ke Anchorage tanggal 22 Maret ya. Bentar lagi udah mau selesai trainingnya," gitu. Nah, dengar kabar itu, Nancy, Paul, Cheryl yang ada di situ juga senang. Akhirnya John pulang gitu. Nggak kerasa ya 2 bulan udah pergi gitu. Udah lah kan. Setelah dapat telepon itu, telepon dimatikan. Mereka bertiga pun lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 10 malam. Nah, setelah itu si Cheryl sama suaminya nggak nginep situ, Wak. Pamit nih mereka balik. Pagi harinya, berarti hari Sabtu ya, tanggal 14 Maret 87, John balik nelpon lagi ke apartemen. Tapi udah nggak diangkat, Wak. Nggak diangkat telepon tuh. Ditelepon beberapa kali sama si John, tetap juga nggak ada yang ngangkat. Padahal, Wak, biasanya ya Nancy tuh nggak pernah loh ngabaikan telepon suaminya. Nah, di situ John udah agak khawatir nih, kenapa nih kok istri aku nggak angkat. Cuman waktu itu dia masih pikir positif, dan mungkin masih ketiduran kali ya, kan tadi malam mereka bisa hangout apa gimana. Dan malam harinya John balik nelpon Nancy lagi, Wak. Cuman masih sama kayak sebelumnya. Nancy nggak ngangkat panggilan itu. Sampai besoknya di hari Minggu tanggal 15 Maret 87, John masih terus berusaha ngubungin Nancy. Masih sama juga, nggak diangkat juga, Wak. Nggak dapat balasan juga dari siapa. Di saat yang sama, pihak restoran tempat si Nancy ini kerja, Wak, tiba-tiba ngubungin Cheryl, adiknya, yang hari itu lagi libur kerja. Kan mereka satu tempat kerja nih, Wak, ya. Cuman di hari itu Cheryl lagi nggak libur, lagi nggak kerja maksudnya, lagi libur. Telepon si Cheryl, kan adiknya, tahu kan pihak restoran. Pihak restorannya, kakak kok mana? Dari Sabtu dia nggak berangkat kerja loh. Terus dia nggak ngasih kabar apa-apa. Kami telepon juga nggak ngangkat. Dengar itu, kaget lah, hah? Masa iya? Kok bisa Sabtunya nggak berangkat kerja? Malamnya kami masih hangout loh, masih set-set aja dia. Dan Cheryl tahu betul, Wak, kalau kakaknya ini nggak mungkin bolos tanpa kabar gitu loh. Dia tuh orangnya rajin ngabarin dan juga bertanggung jawab kali sama pekerjaannya. Kalau sampai si Nancy ini bolos kerja, ini pasti ada apa-apa nih sama kakakku, ya kan? Akhirnya setelah dapat telepon itu, Cheryl langsung lah ngajak suaminya, ayolah yang kita cek lah ke rumahnya, ke apartemen si Nancy. Nancy nggak ada kabar loh, dia juga nggak masuk kerja gitu. Kita cek keadaan dia. Udah, pergilah mereka berdua. Nyampe mereka di apartemen, Cheryl langsung buka pintu apartemen itu pakai kunci cadangan. Cheryl memang dikasih kunci cadangan, Wak. Pas pintu tuh terbuka, ruangan tuh gelap kali, Wak, gelap. Dan di sana sunyi, macam nggak ada orang di dalam gitu loh. Dan kesunyian itu langsung bikin si Cheryl ini makin curiga. Karena meskipun apartemen tuh kelihatan rapi, nggak ada tanda-tanda orang masuk, Cheryl lagi pasti nggak beres nih sama rumah kakakku, ya kan. Ngeceklah dia ke dapur, Wak. Waktu dia ngecek di dapur, di sana ada beberapa cangkir bekas kopi 2 hari yang lalu. Waktu si Cheryl sama keluarga lagi berkunjung ke sana, Wak, masih tergeletak kotor di wastafel. Nggak langsung dicuci sama kakaknya. Ada di situ. Dia juga jalan nih ke meja makan. Dan di sana dia ngeliat di atas meja ada asbak yang berisi bekas puntung rokok, Wak. Tapi bukan dari merek yang biasa dibeli sama Nancy, puntung rokok asing. Dan di dekatnya ada sebuah kaleng biskuit yang biasanya kaleng ini dipakai sama Nancy untuk nyimpen uang-uang koin gitu loh, Wak. Tapi waktu ditengok kaleng itu udah kosong, nggak ada duit koinnya. Seingat Nancy, di kaleng itu tuh harusnya ada banyak jumlah koin dan juga ada ratusan dolar gitu lah yang nggak pernah Nancy taruh kaleng itu sembarangan, nggak pernah ditaruh di atas meja. Jadi kalau misalnya kaleng itu berpindah tempat, ini pasti ada orang yang mindahin si kaleng ini ke atas sini nih gitu. Dah, Cheryl lanjut ngecek lagi kan. Nah, di waktu Cheryl lagi ngecek area ruang makan, Wak, si Paul berjalan ke arah lorong kamar. Kan mencar mereka berdua. Di lorong itu si Paul ngelihat ada 3 kamar yang pintunya ketutup. Itu nih 3 kamar punya Nancy, Melissa sama Angie. Waktu dibuka satu persatu sama Paul, Wak,
Kaget dia bukan main, karena di sana dia nengok, buka pintunya si Nancy, ada jasadnya si Nancy. Buka pintunya si Melissa, ada jasadnya Melissa. Dibuka pintu Angie, ada jasadnya Angie. Tergeletak mereka mati di kamar mereka masing-masing. Wah, Nancy udah terbujur kaku di atas spring bed dengan kondisi nggak wajar loh. Dia telentang dengan baju tidur keangkat sampai dada. Terus ada bekas luka di hidung, di dagu, dan juga di dahinya. Badannya juga penuh bekas pukulan dan di lehernya terlilit sarung bantal. Itu Nancy. Kalau Melissa, aduh aku nggak tega lah ngasih tau yang anak ini. Melissa tergeletak juga di lantai kamarnya dengan luka bekas jeratan di lehernya dan juga tubuhnya penuh lebam. Si bungsu Angie yang masih 3 tahun ini terbaring di lantai kamar dengan kondisi bersimbah darah juga. Tapi ini lebih sadis, Wak. Lehernya udah tersayap sajam. Hampir terpisah tuh Angie. Apa nggak shock Paul nengok itu kan, Wak? Ipar sama ponakan yang disayang kayak gitu keadaannya. Sementara Cheryl, dia langsung menangis histeris waktu dikasih tahu sama Paul, kakakku udah nggak ada yang gitu. Wow, dia langsung berlari nih masuk ke kamar kakaknya mau ngelihat langsung, tapi langsung ditahan, Wak, sama si Paul karena Paul tahu betul kalau Cheryl nengok keadaan kakak sama ponakan kayak gitu. Bisa shock berat siapa ini, bisa trauma, bisa macam-macam lah, kira dilarang untuk melihat ya kan. Langsung lah dihubungi polisi sama si Paul. Wah, ya Allah, meninggal semua mereka bertiga-tiga tuh. Terus nggak selang beberapa waktu kemudian polisi pun tiba, Wak, di apartemennya si Nancy. Mereka langsung ngecek kondisi jasadnya si Nancy, Melissa, dan Angie. Dan pada saat itu tim penyidik langsung mensterilkan ruangan apartemen, siapapun nggak diperbolehkan masuk ke dalam selain tim penyelidik. Dan hari itu juga penyelidikan atas kasus pembunuhan Nancy dan juga anak-anaknya resmi dimulai. Nah, saat seluruh ruangan apartemen Nancy dicek, Wak, tidak ditemukan kerusakan apapun di bagian tadi pintu sama jendela ya kan. Dan selain itu, barang berharga yang hilang di sana yaitu cuma uang koin dan beberapa ratus dolar yang ada dekat meja makannya itu, dekat kaleng meja makan itu, Wak, selebihnya nggak ada. Jadi dipastikan kejadian yang menimpa keluarga si Nancy ini bukanlah perampokan ya. Nah, dilihat dari kondisi itu juga, Wak, polisi menduga kalau pelaku pembunuhannya adalah orang terdekatnya korban. Karena apa? Karena dia punya akses masuk ke apartemen dengan mudah tanpa harus congkel apa-apa ya kan. Berbekal dari dugaan itu, polisi pun langsung bergerak melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mencari bukti-bukti yang mengarah ke pelaku. Polisi pun menyisir sisi apartemen selama berjam-jam dan di sana mereka tentunya nemuin noda bercak darah kan, Wak. Tapi di beberapa spot, ada di spray kamar tidurnya si Nancy, ada di lorong antara kamar Nancy dan juga kamar Melissa, dan ada juga di sarung bantal di kamar mereka. Dari jejak noda darah di lorong kamar, diduga Nancy dan Melissa ini sama-sama dihilangkan nyawanya di kamar yang sama, Wak. Lalu salah satu di antara mereka diseret ke kamar lain setelah dibunuh. Dan ketika polisi memeriksa lebih lanjut jenazahnya korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan tidak senonoh pada jasadnya Nancy dan Melissa, Wak. Melissa. Hal itu terlihat dari adanya luka lebam di area vital mereka, dan pas ditemuin mereka juga hampir tanpa busana ya kan. Sedangkan pada jasadnya Angie nggak ditemui tanda-tanda itu memang. Polisi melihat sepertinya pelaku ini menikam semua leher korban pakai pisau yang ada di dapur. Udahlah tuh, polisi ngelanjutin lagi lah penyisiran TKP dan mereka pun ngambil sampel helai-helai rambut. Beberapa diantaranya terindikasi sebagai, mohon maaf, bulu kelamin, Wak. Bulu itu ada di kamarnya Nancy, ada juga di kamarnya Melissa, terus ada juga di kamar mandi. Dibawalah sampel rambut itu ke lab buat diperiksa lebih lanjut sebagai barang bukti. Beberapa jam kemudian, penyelidikan di TKP pun selesai. Jasad ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut, Wak. Nah, perlu diketahui kalau di tahun 1987 itu metode penelusuran DNA belum secanggih sekarang, Wak. Jadi polisi itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengungkap pelaku hanya dari bukti-bukti DNA yang ditemukan di TKP itu. Tapi polisi juga mengusahakan cara lain nih untuk mencari pelaku. Waktu itu polisi menyebut kalau pembunuhan ini menjadi salah satu pembunuhan tersadis di Alaska. Dan polisi juga khawatir ini adalah awal dari pembunuhan berantai yang direncanakan sama pelaku, karena pelakunya juga belum ketangkap. Sekali aja langsung 3 dibunuhnya ya kan. Makanya sejak hari pertama penyelidikan, polisi juga meminta bantuan FBI untuk ikut memecahkan kasus ini supaya tidak ada korban-korban lainnya. Mereka pun bekerja sama untuk bisa melakukan investigasi dan juga menginterogasi orang-orang terdekat korban yang dicurigai sebagai pelaku. Dan orang pertama yang mereka curigai adalah Paul dan Cheryl, Wak. Karena mereka lah yang nemuin korban pertama kali ya kan. Dan mereka jugalah
orang yang terakhir kali ketemu sama korban di hari Jumat malamnya. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Wak, mereka berdua dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti. Polisi juga memeriksa John, suaminya Nancy, dan mereka juga tidak mendapati keanehan apapun selama menginterogasi dia. Waktu kejadian juga terbukti John memang lagi ada di California, lagi training. Nah, setelah proses interogasi itu, polisi kembali lagi memeriksa TKP ulang, Wak. Dari hasil pemeriksaan yang kedua ini, mereka makin yakin kalau pelakunya adalah orang yang udah familiar betul sama apartemen si Nancy. Dia pasti orang yang sering keluar masuk ke sana dan dia pasti punya kunci duplikat apartemen. Karena pertama, tidak ada tanda-tanda pembobolan pintu dan jendela. Terus kedua, karena ada beberapa barang berharga di sana yang hilang. Rupanya mereka baru tahu isi dompet Nancy hilang, kunci brankas John hilang, kamera John hilang, dan koin di dalam kaleng biskuit punyanya si Nancy hilang. Nah, barang-barang ini nih terletak kan tersembunyi, Wak. Jadi bisa dipastikan si pelaku ini udah sejak awal tahu di mana si korban ini nyimpan barang-barang itu. Jadi bukan barang yang ternampak mata gitu loh, Wak. Barang-barang yang tersembunyi yang dapat sama dia. Dari situ loh, Wak, polisi pun mencari lagi informasi siapa aja kenalan Nancy yang punya akses masuk ke apartemen selain Paul dan juga Cheryl. Dan saat itu langsung satu nama dikeluarkan sama si Cheryl. Keponakannya John, Pak, namanya Kirby Anthony, katanya. Nah, kecurigaan polisi pun mulai mengarah ke si Kirby ya kan, apalagi setelah diselidiki lebih lanjut, Wak. Kirby ini ternyata punya riwayat kejahatan tidak senonoh yang membuat dia dipenjara beberapa tahun di Idaho itu. Jadi kejahatan berat yang kena dia sampai dia dikejar-kejar polisi itu, Wak, gara-gara perbuatan tidak senonoh ini. Polisi pun langsung lah cari keberadaan Kirby dan langsung manggil dia ke kantor polisi buat diinterogasi. Ini ada nggak beres sama ini, coba dicek gitu. Nah, pada saat itu, Wak, polisi menemukan Kirby berada di rumah temannya yang bernama Grant di kota Anchorage ini. Polisi ngasih tahu lah ke si Kirby kalau istri sama anak-anaknya om kamu, John, meninggal dunia gara-gara dibunuh gitu. Dengar info itu, wah, langsung astaga gitu, langsung shock si Kirby, Wak. Cuman anehnya, tiba-tiba dia langsung nanya ke polisi, siapa yang pertama kali nemuin jasad mereka, Pak? Dijawab sama polisi, kau udah, kau nggak perlu tahu. Cuman kami butuh bantuan kau untuk mengungkap pelakunya. Ke kantor polisi kau sekarang. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Katanya. Kami sedang mengumpulkan DNA dan juga sidik jari dari orang-orang terdekat Nancy. Jadi kami harap kamu juga harus bersedia dicek ya. Kamu kan pernah tinggal sama mereka kan? Udah lah tuh. Mendengar permintaan itu, Kirby nggak nolak sama sekali, Wak. Dia bersikap kooperatif kali dan dia bersedia memberikan sampel helai rambut, bulu kelamin dan juga sidik jarinya untuk diperiksa. Setelah itu dia dibawa lah nih ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Waktu interogasi, polisi nanya, kamu lagi di mana waktu tanggal 14 Maret kemarin, Kirby? Katanya. Waktu dapat pertanyaan pertama, Wak, udah kelihatan Kirby udah agak gugup. Tapi di sana dia berusaha untuk atur napas. Dia jawab, Pak, saya lagi sama teman saya, Pak, hari itu. Malamnya kami habis pesta bareng soalnya. Oke, sekitar jam 9 atau sampai jam 11 pagi di hari Sabtu. Berarti kamu masih di rumah temanmu? Iya, Pak, saya masih di rumah teman saya. Polisi pun langsung lah memastikan hal itu ke kawan-kawannya si Kirby kan, Pak. Dan rupanya kawan-kawannya bilang, terakhir kali Kirby itu terlihat waktu pesta malam itu lah, Pak. Abis itu dia pergi. Dia nggak bilang mau kemana. Dan besoknya di pagi itu dia bilang 9 sampai jam 11 dia ada sama kami. Nggak ada, Pak. Nggak ada satupun dari kami yang tahu dia di mana. Nggak. Bohong si Kirby itu kan, nggak sinkron nih keterangannya. Makin curiga lah si polisi sama si Kirby, Wak. Cuman waktu itu polisi itu belum nemu bukti pendukung yang bisa ngarah ke Kirby gitu loh, Wak. Hingga beberapa minggu setelahnya hasil uji laboratorium sidik jari Kirby pun keluar. Dari hasil itu polisi menemukan kalau sidik jarinya Kirby cocok dengan sidik jari yang ada di kaleng biskuitnya Nancy. Dan selain itu, setelah melalui uji lab yang panjang juga, Wak, polisi juga mendapatkan hasil pemeriksaan yang jauh lebih mengejutkan, yaitu di salah satu, mohon maaf, sampel bulu kelaminnya si Kirby, Wak, ditemukan telur kutu. Telur kutu yang rupanya cocok dengan telur kutu yang ditemukan di bulu kelamin korban, mohon maaf nih. Hal itulah yang menjadi bukti yang memperkuat bahwa Kirby lah yang sudah memperkaos dan juga menghilangkan nyawanya Nancy dan anak-anaknya. Setelah mendapatkan bukti-bukti itu, polisi pun mengeluarkan surat panggilan ke Kirby untuk diperiksa lagi, akan di tanggal 14 April 87. Tapi rupanya Kirby nggak datang, Wak, ke kantor polisi. Alasannya dia lagi bantu kawannya perbaiki truk, kata dia. Nah, di saat yang sama, Grant, teman yang sekamar sama si Kirby itu, Wak, yang memang dari awal udah curiga kali sama si Kirby, langsung lapor ke polisi. Pak, nggak ada, Pak. Bohong dia tuh. Dia lagi kabur ke Kanada. Naik truk. Kejar dia, Pak, sebelum dia jauh, kata si Grant. Untung Grant ngadu. Nah, setelah dapat laporan itu, pihak kepolisian Alaska pun langsung ngubungin kepolisian Kanada juga untuk cegat si Kirby di perbatasan. Dan betul aja, Wak, waktu Kirby sampai di perbatasan di sana, dia langsung diamankan sama kepolisian Kanada. Dan yang plot twistnya lagi di sini, Wak,
truk yang lagi ditumpangin sama si Kirby ini rupanya juga bawa narkoboy yang akan diselundupkan ke Kanada. Dari situ akhirnya Kirby pun ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian Alaska. Lalu beberapa bulan setelah penangkapan itu, persidangan Kirby pun dilaksanakan di pengadilan Alaska. Di persidangan itu jaksa menunjukkan bukti-bukti hasil sidik jari dan juga DNA Kirby yang cocok dengan penemuan yang ada di TKP. Jaksa juga menyebut kalau Kirby ini pernah tinggal satu apartemen sama si Nancy, dan dia ini juga punya riwayat kejahatan tidak senonoh sebelum numpang di rumahnya si Nancy. Dengan temuan bukti-bukti itu ditambah lagi dengan hasil interogasinya dia, ditambah lagi dengan dia yang mencoba kabur, hal-hal inilah yang membuat dia langsung didakwa dengan pasal berlapis. Dia didakwa atas kasus penghilangan nyawa, dia didakwa atas kekerasan seksual, penganiayaan, pencurian, dan juga tadi penyelundupan narkoboy. Tapi di situ Kirby menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dia juga nangis-nangis itu selama persidangan, tapi semua bukti yang ditemukan mengarah jelas bahwa dia memanglah pelakunya. Selain itu, jaksa ini juga mencoba untuk mengungkapkan kronologi yang terjadi di hari kejadian. Jadi menurut ceritanya jaksa, Jumat malam di tanggal 13 Maret 87, Anthony, ini menurut kronologi jaksa ya, Anthony lagi pesta miras sama narkoboy juga sampai pagi sama kawan-kawannya. Tapi karena kehabisan uang, dia mau minjem duit ke si Nancy. Jadi paginya tuh di Sabtu 14 Maret 87, dia datang ke apartemennya Nancy. Cuman sayangnya waktu nyampe di sana, Nancy itu kan minta tante duit gitu kan, nggak dikasih sama si Nancy karena dia juga lagi kesulitan finansial gitu. Karena marah nggak dipinjamin, Kirby langsung dipukulnya lah si Nancy di situ, diseretnya ke kamarnya Melissa, diikat di sana, disiksa di sana. Karena mungkin pengaruh obat apa kayak gimana tuh kan, dia habisin mereka di sana semua gitu. Dan kalau kata jaksa nih, ya, aduh ini si Kirby tuh waktu kejadian dia tuh secara sadar memperkaos Melissa di depan Nancy, Habis itu si Nancy diseret juga ke kamarnya untuk diperkaos juga. Nah, karena sadar perbuatan ini bisa saja dilaporkan sama Nancy ke polisi, akhirnya dia pun memilih untuk menghabisi nyawanya Nancy dan juga anak-anaknya secara brutal sebelum akhirnya dia pergi dengan membawa apa yang bisa dia bawa, termasuk uang koin itu. Jadi bisa dibilang dia ini ngabisin nyawanya si Nancy ini bukan karena dia diusir, dendam sakit hati gara-gara diusir sama si Nancy, ya, tapi karena dia mau minjam uang nggak dikasih. Setelah pengungkapan kronologi itu, Kirby masih juga berusaha melakukan pembelaan dengan berbicara di atas mimbar. Dia tetap kekeh itu dari menepis semua tuduhan-tuduhan itu. Dia menyebut kalau hasil DNA itu nggak valid katanya. Cuman di sisi lain, untuk pertama kalinya seorang profiler dari FBI diizinkan untuk memberikan kesaksian, di atas mimbar. Cuman karena kasusnya dia inilah. Dia menyampaikan kalau bukti-bukti DNA yang merujuk ke pelaku ya memang valid berdasarkan juga metode ilmu allotyping. Allotyping katanya itu menghubungkan bukti biologis yang ditemukan di TKP dengan pelaku yang mereka terapkan. Jadi di situ Kirby udah nggak bisa ngelak lagi, buktinya memang kau. Dan akhirnya di tanggal 3 Juni 1989, Kirby pun dijatuhi hukuman penjara selama 357 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Bisa dibilang seumur hidup penjara dia tuh kan, bisa mati di sana dia tuh 300 tahun. Setelah persidangan itu, John, suaminya ini atau ayah dari Melissa dan Angie baru mengetahui fakta kalau ponakan yang udah dia izinkan tinggal di rumahnya ini nggak cuma ngebunuh anak istrinya aja, tapi juga sudah pernah melakukan berbagai kejahatan sebelumnya. Sebelum akhirnya dia pindah ke Anchorage. Jadi di situ dia tuh nyesel kali, kalau aja aku tahu dan dia lagi di buron polisi gara-gara perbuatan itu, nggak mungkin aku izinkan si Kirby itu tinggal di rumah aku. Tapi macam mana lagi kan Om John, semua sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Dia cuma bisa menyesali keputusannya saja dan ngerasa bersalah kali sama anak dan istrinya. Bisa bayangin kalian kan setrauma apa, sesyok apa, sesakit apa, seremuk apa John waktu itu. Ya Allah ya Rabbi. Oke, jadi itu tadi kisah pilu yang dialami keluarganya John Newman. Ternyata niat baik mereka pada ponakannya sendiri malah berujung tragis yang merenggut nyawa seluruh keluarganya. Kirby nggak cuma ngerenggut nyawa istri sama anak-anaknya aja, tapi juga menghancurkan hidupnya John seutuhnya. John juga pastinya merasa dikhianati betul sama si Kirby kan, karena memang kita nggak pernah tahu, kadang orang yang kita percaya justru bisa menjadi orang yang paling menghancurkan hidup kita, Dari kisah ini kita bisa jadi belajar banyak hal penting.
bahwa niat baik harus disertai juga dengan kehati-hatian. Kita boleh kali nolong orang, Wak, tapi jangan asal percaya sama orang gitu aja. Apalagi kalau orang itu punya track record buruk. Dan yang paling penting, kalau kita udah punya naluri buruk sama suatu hal, tolong jangan diabaikan, Wak. Karena kadang naluri itu bisa jadi pertanda yang lebih jujur daripada kata-kata. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.